Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Prinsip Relevansi dalam Pengembangan Kurikulum. Berikut anggota dari kelompok kami yang berjumlahkan 9 orang. Yang pertama, saya sendiri, Vicky Vidasari. Yang kedua, Latifah Nur. Yang ketiga, Astri Eka. Yang keempat, Dewi Nur Alia. Selanjutnya, Binti Khairiyah, Wahyu Robiatun, Rasti Elmi, Restiana Ega Umami, dan yang terakhir adalah Kurnia Sekarsari. Di sini kita akan mengawali presentasi dengan pertama kurikulum. Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu ya kurikulum itu apa. Nah, kurikulum itu adalah rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Nah, kurikulum itu juga dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Nah, misalkan kalau di sekolah itu tidak memiliki kurikulum, maka untuk mencapai tujuan pendidikan juga kita akan kesulitan karena tidak ada pedoman. Jadi sebelum kita beranjak ke tujuan pembelajaran dan sebagainya, kita awali dulu dari perancangan kurikulum yang baik. Itu teman-teman. Baik, selanjutnya mengenai pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum sendiri merupakan suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian pengembangan kurikulum harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengembangan kurikulum tersebut sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan peserta didik, lingkungan, kebutuhan daerah, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan proses pendidikan dalam rangka perwujudan atau pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kemudian dalam usaha untuk mengembangkan kurikulum, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita perhatikan agar kurikulum yang kita jalankan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Prinsip-prinsip dasar yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum. Di sini ada 5 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi, di mana prinsip relevansi ini kurikulum harus relevan antara pendidikan yang diterima dengan permasalahan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, di sini ada prinsip fleksibilitas, di mana kurikulum harus bersifat luas, bukan statis karena harus mengikuti tuntutan dan keadaan saat ini. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip berkesinambungan. Kurikulum sebagai penyusunan pedoman pengajaran harus direncanakan secara proporsional. Kemudian yang keempat ada prinsip efektivitas, di mana untuk mengetahui cara guru dalam menyampaikan pembelajaran dan implementasi kurikulum di kelas. Sedangkan untuk siswa berkaitan dengan cara mereka memahami pelajaran. Yang terakhir di sini ada prinsip efisiensi, di mana prinsip ini berhubungan dengan tenaga, waktu, serta biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Selanjutnya, tujuan dari prinsip pengembangan kurikulum. Tujuan prinsip pengembangan kurikulum dilakukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik serta mencetak lulusan yang terbaik.
Baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu mengenai prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini memiliki arti bahwasanya kurikulum itu harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di mana relevan itu ada relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, di mana kurikulum itu harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik para siswa. Dan apabila prinsip tidak terlaksana dalam kurikulum yang nyata, maka potensi yang dimiliki anak tersebut tidak berkembang sebagai potensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya. Untuk selanjutnya itu relevan. Relevan di sini relevan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat, di mana kurikulum itu harus membekali para siswa dengan sejumlah keterampilan pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Dan apabila ini juga tidak terlaksana, maka siswa tidak dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Heri Hernawan dan kawan-kawan pada tahun 2002 menyatakan bahwa prinsip relevansi kurikulum itu merupakan realnya pendidikan untuk membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya macam-macam prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi yang pertama adalah prinsip internal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu serasi antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Selanjutnya adalah prinsip eksternal. Relevansi eksternal yaitu tujuan, isi, dan proses pembelajaran yang tercakup dalam kurikulum itu sendiri. Maksudnya, tujuan, isi, dan proses pembelajaran yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Isi kurikulum mempersiapkan siswa sekarang dan siswa yang akan datang untuk tugas yang ada dalam perkembangan masyarakat. Macam-macam prinsip relevansi eksternal adalah: yang pertama, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik atau relevansi sosiologis. Yang kedua, relevan dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun dengan yang akan datang. Yang ketiga, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan dan tuntutan potensi peserta didik atau relevansi psikologis. Prinsip relevansi kurikulum di SMKN 5 Kota Madiun berdasarkan hasil diskusi kami dan observasi kami ada 3 hal. Yang pertama, semua guru mengajar pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diampu. Jadi, semua guru yang mengajar itu sesuai dengan latar belakang pendidikan. Jika lulusan pendidikan matematika, maka akan mengajar pelajaran matematika. Lalu yang kedua, sarana pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi peserta didik. Jadi sudah mulai pembelajarannya itu paperless menggunakan LCD. Dan sistem ulangannya itu sudah sistem menggunakan komputer. Dan yang ketiga, pembelajaran dilakukan sesuai dengan kondisi kognitif peserta didik. Setelah mengamati pengamatan bahwa proses pemahaman siswa di SMKN 5 Kota Madiun ini agak sedikit kurang dibanding anak SMA atau SMK lainnya. Maksud dalam artian kurang, mereka masih belum sekali memahami itu langsung jelas, tapi perlu pengulangan penjelasan materi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.